Jangan sampai dia terluka. Bawa dia padaku dengan lembut. Jangan memakai cara yang kasar. Aku tidak suka ada orang yang menyakitinya. Paham? Titah Robi penuh dengan penekanan. Baik Tuan, sang kakek merasa terheran-heran. Apa maksud dengan perkataan Robi barusan? Apa tuannya punya rencana yang lain? Gumam si kakek. Dia pun menutup sambungan telepon dan bergegas menuju kediaman Sumi, wanita yang sudah menjual anak angkatnya sendiri. Tepat di depan pintu, kakek dan dua rekannya saling pandang. Mereka sedang mencari tahu Sumi di mana karena kondisi rumah sudah sepi, bak kuburan tak berpenghuni. Geledah dan dobrak saja, titah si tua bangka itu menginstruksi. Siap bos, tapi sepertinya sepi bos. Apa jangan-jangan mereka sudah pergi dari sini? Jawab salah satu rekan si kakek. Coba kau tanyakan pada si pemilik rumah di sebelah. Siapa tahu mereka tahu kemana perginya Sumi dan Seno, jawab sang kakek memberi titah. Akhirnya mereka bertiga pun menanyakan keberadaan Sumi dan keluarganya. Maaf ya tuan-tuan, sepertinya Sumi sudah pindah ke kota. Semenjak mendapat durian runtuh, dia beserta keluarga lainnya pergi ke kota. Mana mau dia tinggal di tempat kumuh lagi, terang tetangga Sumi yang dimintai keterangan. Kakek itu bergegas pergi dari perkampungan padat penduduk itu. Dia beserta dua rekannya langsung menghubungi koneksi mereka yang terpercaya. Setelah mereka menemukan ciri-ciri keberadaan Sumi dan Seno, mereka pun bergegas mendatangi kediaman Sumi dan Seno. Ketika pintu terbuka setelah lama diketuk dengan kasar, Sumi terkejut bukan kepalang, hingga seluruh tubuhnya sampai bergetar. Dia sampai tidak dapat berkata-kata lagi. Sumi sangat yakin jika gadis yang bernama Diandra sudah berbuat ulah, sehingga dirinya harus berhadapan dengan si kakek tua bangka dan rekan-rekannya. Mama, mau apa kalian datang kemari? Tanya Sumi gugup. Sang kakek tua dan rekan-rekannya menatap tajam ke arah Sumi. Lalu si kakek menerobos masuk ke dalam rumah yang sempat dicegah oleh Seno, suami dari bibi Sumi. Mau apa kalian? Bukankah semua urusan kita sudah selesai? Tanya Seno tak mau kalah. Dia tidak terima rumahnya diacak-acak oleh orang asing baginya. Bahahaha, selesai ketemu. Jangan lupa kalau si gadis udik itu berbuat ulah, sehingga tuan kami marah besar, jawab si kakek lantang. Katakan, di mana kalian menyembunyikannya? Atau kalian ingin cari mati, Kakek tua itu sudah sangat emosi, sampai dia terus memaki Seno dan Sumi yang dianggapnya tidak becus mencarikan gadis untuk sang tuan miliarder. Maaf, tapi kami benar-benar tidak tahu di mana rimbanya gadis sialan itu. Kami bahkan tidak mengabarinya jika kami pindah kemari. Dia benar-benar sudah lepas dari pantauan kami. Lagi pula itu bukan urusan kami lagi. Tugas kami sudah selesai dengan memberikan perawan ting-ting itu. Kami hanya tahu jika uang sudah di tangan tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi, pergi kalian dari rumah kami. Kami sudah tidak mau berurusan dengan kalian lagi. Pergi. Kali ini Seno yang memarahi dan mengusir kakek tua dan beserta rekan-rekannya. Enak saja, cari gadis itu sampai ketemu. Sekali lagi kau bilang urusan kita sudah selesai, akan kuselesaikan juga hidupmu, ucap sang kakek emosi yang meledak-ledak. Bahkan kakek itu menjambak kerah baju yang digunakan Seno, sampai Seno wajahnya berubah menjadi pucat karena takut. Setelah selesai memaki-maki Seno dan Sumi, kakek tua dan rekannya melenggang pergi dari rumah baru Seno. Waktu terus berjalan sampai detik ini pun Diandra tidak ditemukan. Dia menghilang bak ditelan bumi. Perjalanan hidup Diandra sangat berubah sekarang. Semenjak malam itu banyak sekali perubahan hidup yang dialaminya. Berkali-kali Diandra kerja di tempat yang berbeda-beda pula. Semua tempatnya bekerja pada akhirnya memberhentikan dirinya saat tahu dirinya sedang hamil. Ya, Diandra saat ini sedang hamil. Siapa sangka kejadian malam itu membuatnya menjadi calon ibu muda. Diandra pun sempat terpuruk saat mengetahui jika dirinya sedang mengandung. Bahkan, Diandra pun pernah melakukan aksi bunuh diri beberapa kali. Namun karena ada sahabat dan juga abang angkat yang selalu memberinya motivasi untuk selalu bersabar dan menyayangi diri dan juga janin di kandungannya, akhirnya Diandra sekarang sudah jauh lebih tegar.
dan dia juga bisa menerima calon bayi yang di dalam kandungannya. Sahabat Diandra yang selalu menemaninya adalah Sisil. Dia bekerja sebagai koki di salah satu hotel bintang 5 di kota itu. Sisil sangat baik. Setiap pulang kerja dia selalu membawakan makanan lezat buat Diandra yang terkadang tidak bisa makan makanan enak karena efek ngidamnya yang membuat Diandra sekarang jauh lebih kurus. Namun satu hal yang patut disyukuri adalah jabang bayi di kandungannya tetap terpantau sehat. Setiap pemeriksaan bulanan yang rutin dilakukan oleh Diandra, Abimana selalu mendampingi Diandra. Abimana dan Sisil sangat berperan besar bagi kehamilan Diandra. Walau terkadang Diandra sudah merasa sangat merepotkan kedua pasangan pengantin ini, namun keduanya sangat baik sehingga selalu tidak mempermasalahkan, mereka selalu terbuka untuk merawat Diandra. Sebenarnya pasangan pengantin Sisil dan Abimana sudah sangat lama menantikan buah hati. Hanya saja sampai menginjak tahun kelima pernikahan mereka, ciri-ciri keduanya akan mempunyai momongan pun belum juga Sisil dapatkan. Hingga akhirnya mereka sepakat akan merawat Diandra, baik belum ataupun sesudah melahirkan. Keduanya juga sangat antusias menyambut kedatangan si bayi mungil yang konon 2 bulan lagi akan terlahir ke dunia ini. Diandra sekarang sedang hamil tua, perutnya sudah membuncit, bahkan banyak orang-orang bilang jika Diandra hamil anak kembar. Suatu hari Robby sedang memantau perkembangan dekorasi untuk acara ulang tahun ibunya yang akan digelar di hotel berbintang. Robby sengaja mengecek sendiri seberapa siap orang-orangnya mengingat hari H sudah semakin mepet. Dalam waktu yang sama, Diandra juga diminta Sisil untuk ikut ke hotel tempatnya bekerja. Hanya karena Sisil kesiangan dan tidak sempat memasak untuk Diandra. Sisil membawa Diandra agar bisa sarapan di tempatnya bekerja. Jangan lupakan, Sisil adalah koki andalan hotel ternama. Sudah pasti dia juga akan dipandang di sana. Jadi tidak masalah jika Sisil membawa serta Diandra. Pada saat Robby turun dari mobil mewahnya, pandangannya terkunci pada sosok seorang wanita hamil yang digandeng oleh wanita tak jauh beda dari usianya. Siapa ya dia? Kenapa aku sepertinya tidak asing dengan wanita itu? Gumam Robby yang terus memandangi Diandra. Dia sangat paham betul wajah dan ciri-ciri wanita yang sempat menjadi korban liarnya si anaconda milik Robby. Robby terus menatap wajah Diandra lekat-lekat dari kejauhan. Dia tidak berani mendekat, takutnya salah orang karena yang dipikiran Robby mengapa wanita itu mirip dengan Diandra. Namun kenapa perutnya besar? Apa jangan-jangan malam itu Robby sempat menggantung pertanyaannya di udara. Tidak, aku pasti salah orang, ucapnya meyakinkan diri. Robby terus melangkah melanjutkan niatnya berada di hotel ini. Diandra dan Sisil pun terus berjalan menuju dapur yang berada di ujung lorong sana. Diandra tidak menyadari jika sedari tadi sedang ditatap sedemikian rupa oleh wanita cantik yang datang bersama Robby. Wanita itu tersenyum miring. Dia mulai merencanakan sesuatu di otaknya. Bagaimana jika kita mengecek keadaan dapur, Tuan? Sayang, ucapnya meralat kata-kata barusan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ucapan Alea, karena memang di hari ulang tahun ibunda Robby, itu juga akan menjadi hari pertunangan dirinya bersama Robby. Robby dipaksa untuk menjadikan Alea sebagai calon menantu Sasmita. Selain paras Alea cantik, dia juga sangat pandai mengambil hati kedua orang tua Robby, khususnya ibunda Robby. Apa perlu ke dapur segala? Tanya Robby bimbang. Dia sendiri ingin, hanya saja takut jika wanita itu bukan Diandra, maka dirinya akan kecewa untuk yang kesekian kali. Karena sebelumnya Robby sudah menaruh harapan yang besar jika orang-orangnya akan menemukan Diandra. Namun sampai detik ini belum juga ada kabar berita tentang Diandra, gadis yang diinginkannya. Udah, ayo, ajak Alea antusias. Dia bahkan menggandeng tangan Robby. Keduanya pun melangkah menuju dapur. Dengan tidak sengaja Diandra juga sedang melangkah keluar untuk pulang. Karena dia sudah selesai dengan urusannya di belakang, Sisil juga sudah memintanya pulang dan beristirahat di rumah. Di saat Diandra tanpa sengaja mendongak, dia melihat wajah pria yang sudah memberikannya benih kehidupan di dalam perutnya. Seketika wajah Diandra terlihat panik. Dian, ucap Alea berpura-pura kaget melihat Diandra di sana. Diandra tetap diam, tidak menjawab. Dia hanya menoleh ke sumber suara di sisi Robby. Kemana aja lo? Lo sedang hamil? Kapan nikah? Atau jangan-jangan itu anak kakek-kakek
tua yang beberapa bulan lalu jalan sama lo ya?" ucap Alea mengejek. Diandra semakin takut jika sampai Robby mencurigainya. Buru-buru Diandra pergi dari sana. Sedangkan Alea bisa tersenyum jumawa karena bisa membuat Diandra malu. Namun berbeda dengan Robby, dia justru sedang kepikiran gadis yang sedang hamil besar itu. "Al, lo kenal dengan perempuan tadi?" tanya Robby. Alea seketika itu gugup sendiri. Bersambung.